Vespa itu ternyata analisa saya Mas Ino ya, setelah hari ini ya. Kenapa bisa se-long last ini? Salah satunya adalah karena sistem yang dibikin, sistem mesinnya itu sangat simpel. Justru karena kesederhanaan. Karena kesederhanaan itulah yang bisa bikin dia long last. Kenapa begitu Mas Ino? Logikanya nih. Karena sistem mesinnya sangat sederhana, sangat banyak orang yang bisa mempelajari. Ya kan? Karena sangat banyak orang yang mempelajari, banyak orang yang juga bisa memperbaiki. Merawatnya gitu. Ya kan? Sama dengan VW lah gitu. Jadi kenapa dia long last? Karena sistemnya sangat sederhana. VW dibikin atas dasar keterbatasan juga kan pada waktu itu. Pasca Perang Dunia Kedua gitu. Sehingga semua orang bisa memahami dan kemudian memperbaiki serta merawat sampai sekarang. Tapi jauh sebelum ke jadi sosial media, agency dan sebagainya, SS kan mulainya dari barber ya? Itu ceritanya gimana itu awal-awal? Itu kayak tren tahun itu memang orang mulai betul, tahun itu gimana lo bisa awalnya itu 2013 dulu Mas Ino. Yang maksudnya yang benar-benar tren barber mulai itu. Ya. Kan banyak anak-anak muda, wirausahawan, bikin barber gitu kan. Cukur lah ibaratnya. Cuman menurutku ya nggak gampang gitu kok. Saya mulainya 2015. Saya mulainya 2015. Dulu awalnya itu kenapa saya bikin barber? Sesimpel kayak saya pengen cukur, tapi waktu itu barbershop buat saya mahal. Gitu. Jadi ada problem yang harus diselesaikan. Iya, dan itu menurut saya problem yang dimiliki banyak orang. Karena waktu itu sekitar 2013 ke 2015, saya waktu itu pengen cukur ke barbershop, itu yang ada Mas, untuk barbershop ya, yang ada itu sekitar 70-80 ribu gitu. Sekali potong. Sementara ada pilihan lain yang juga sama cukur, tapi cuma 20 ribu, 15 ribu, 25 ribu, pangkas rambut. Biasa gitu, Madura kalau di sini. Asgar lah kalau di Asgar, ya kalau di Jakarta Asgar kan, Jawa gitu Asgar. Kalau di Makassar banyaknya Madura. Memberi pilihan yang sama tapi sama-sama potong rambut gitu. Ya kan, harganya beda nih gitu. Nah, makanya aku bikin 2015 barbershop yang standarnya ikut barbershop tapi harganya tidak jauh beda dari cukur biasa. Mediumnya lah ya, di tengahnya. Jadi aku benar-benar riset waktu itu Mas Ino. Pangkas rambut paling mahal 25 ribu, 20 ribu lah waktu itu. Terus barbershop paling murah 50 ribu. Makanya aku tadinya itu 30 ribu barbershopku, mainnya di 30 ribu, terus setelah beberapa tahun naik 5 ribu, terus sekarang terakhir 50 ribu. Dan marketnya masih menyerap ya? Iya, alhamdulillah gitu. Karena kan menurut saya kegelisahan yang saya miliki pada saat itu dimiliki juga sama banyak orang, menurut saya gitu. Ini keren sih, riset market menentukan langkah bisnis. Saya belajar bisnis dari mana awal-awal? Enggak, sebelum masuk situ dulu kuliah di HI Unhas. Makanya HI Unhas. Aku kalau dibilang belajar bisnis dari mana, dari teman-teman sekitar saya kayaknya Mas Ino. Secara tidak langsung ya. Karena kebetulan di Makassar saya kenal dengan ada satu lingkaran teman saya itu kayak teman-teman yang mereka ya ada anak pengusaha, ada anak pejabat gitu-gitu yang kayak gitu-gitulah. Nah, dulu kalau Mas Inu pernah dengar Popsa? Ya. Kami sering gitu waktu teman-teman masih muda lah gitu. Itu saya sering nongkrong di situ gitu. Nongkrong di situ saya kenal sama teman-teman di dalamnya gitu kan. Dan kayak hampir setiap malam tuh kita spend gitu loh, maksudnya minum segala macam gitu-gitu. Nah, itu ruang belajar malah jadinya. Ternyata jadi ruang belajar gitu, karena informal tapi masuk malah. Buat saya ya gitu, karena doa saya pada waktu itu benar-benar kayak jadi ini yang lain itu teman-teman satu sekolah Mas Ino, satu circle mereka. Saya yang benar-benar orang dari luar gitu, tapi bisa masuk ke dalam lingkaran itu gitu.
Itu menurut saya berkah gitu. Kita ke pulau, kemana, ke Bali, ke Gili Trawangan, kemana, saya ikut gitu. Di lingkaran mereka gitu. Dan satu doa saya di situ, Mas, waktu itu doa saya adalah suatu saat saya harus balas kebaikan teman-teman saya. Karena udah dapat kebaikan. Iya, karena saya kayak waktu itu kita nggak punya apa-apa, makan segala macam ya mereka barengan. gitu. Barengan gitu kan, cuek gitu. Nah, doa saya ya itu gitu. Suatu saat saya harus bisa membalas kebaikan teman-teman saya itu. Gitu. Nah, alhamdulillah. Dan saya mikir ini orang-orang kerjanya apaan gitu. Tiap malam kita spend gitu kan. Tapi besoknya begitu lagi gitu. Dan saya perhatiin, oh ternyata ada yang punya usaha gitu. Entrepreneur ya. Rata-rata teman-teman lingkaran saya itu entrepreneur gitu. Meskipun mereka secara basic family itu udah punya gitu kan. Tapi mereka rata-rata memulai usaha sendiri juga. Gitu. Mereka itu punya terbentuk. Jadi pengalaman mengelola bisnisnya karena pertemanan itu. Lalu terus menghayati kuliah sebagai apa? HI kan? HI. Nah, kuliah itu dulu sebenarnya apa ya? Pikiran saya dulu Mas Ino. Kenapa saya pilih HI? Itu karena waktu itu om saya dapat istri orang Makassar. Jadi ceritanya kenapa akhirnya saya ke Makassar. Saya sebenarnya nggak mau ke Makassar. Cuman saya bilang sama om saya, ya udah kalau misalnya saya nggak keterima, saya 2 pilihan dulu Mas Ino. Saya kuliahnya di IPA, tapi waktu kuliah saya ngambil 2 pilihan IPS. IPC lah ya itu ya. Nggak IPS malah. Oh IPS dua-duanya? Malah IPS dua-duanya, karena aku nggak, emang beneran otak saya nggak buat ngitung gitu loh. Itu gaya-gayaan aja Mas. Gaya-gayaan aja. Itu dulu generasi kita juga, gue juga belum iya kan, A1, tapi sebenarnya buat gaya doang kan. Gaya doang. Padahal minatnya mungkin bukan di situ. Ternyata bukan itu. Pas habis kuliah saya baru sadar. Maksudnya pas habis sekolah, saya baru sadar, wah ternyata gue bukan hitung-hitungan nih gitu. Akhirnya pilih sosial. Pilihan pertama saya komunikasi UI. Komunikasi UI. Jadi saya bilang sama om saya, saya bilang sama om saya, kalau saya nggak keterima di komunikasi UI, saya di HI UNAS deh gitu. Ikut om Kenapa tadi. HI? Kenapa HI? Karena menurut saya dulu ya, bayangan saya HI, wah hubungan internasional nih. Kayaknya cakupannya lebih luas, jadi kuliahnya di Makassar, kerjanya dimanapun kayaknya oke lah. Gitu. Iya. Sesimpel itu aja dulu. Mikirnya tapi ya udahlah. Tapi circle itu membentuk hal yang lain lagi kan? Kuliah, lalu menjadi wirausahawan. Nah, titik balik Raffi sendiri untuk kemudian menggeluti sesuatu yang kan beresiko kan jadi pengusaha. Betul. Di 2013 Barbershop naik dan 2015 masuk baru bikin. Itu ya itu. Apa titik baliknya? Sebelumnya kan profesional bekerja juga. Betul. Sebelumnya saya belajarnya malah di media semua Mas Ino. Saya di IO, di sebuah koran juga pada waktu itu, terus di radio terakhir. Itu titik baliknya adalah di saat saya mudik ke Wonosobo. Orang Wonosobo. Iya. Mudik ke Wonosobo, terus touring. Udah dengan Vespa? Udah dengan Vespa. Dari kita obrolin berikutnya ya, Vespa. Iya. Touring terus mana? ke Wonosobo, terus ya touring kemana-mana lah ya gitu kan. Nah itu saya selalu dikejar sama hari kerja. Pada waktu itu. Kayak nggak tenang aja. Nggak tenang gitu. Ya mudik, saya ketemu bapak ibu saya gitu kan. Pengennya kan lama Mas Ino. Saya harus buru-buru pulang karena besok kerja di Makassar. Gitu-gitu. Jadi gimana ya caranya gitu. Jadi sebenarnya karena kepepet gitu. Maksudnya gimana caranya saya bisa mengatur waktu saya sendiri gitu. Saya pengen touring, saya pengen mudik kapanpun saya mau. Tapi income tetap masuk nih. Mulia banget cita-citanya nih. Iya, karena saya pengen, ya gimana ya gitu. Maksudnya jauh dari orang tua belasan tahun Mas Ino. Saya 17 tahun ibu saya baru kesini. Setelah 17 tahun di Makassar gitu. Meskipun Raffi kan sering bolak-balik ya. Meskipun saya sering bolak-balik gitu, tapi mereka alhamdulillah tahun inilah baru kesini itu. Baru datang gitu. Ya bukan apa-apa, dulu mungkin saya bisa gitu ngajakin mereka, cuman saya tidak mau, malah justru jadi beban pikiran karena dulu saya masih tinggal di kos-kosan gitu-gitu, jadi nanti malah kasihan perasaan orang tua gitu.
Jadi Ya, awalnya kira-kira gitu. adalah keinginan untuk lepas dari beban bahwa wah gua harus besok kerja Yes. ketika memulai usaha. Tapi kan nggak otomatis lo bisa Ya enggak. mewujudkan. Nah itu Wah, strugglingnya gimana tuh sangat awalnya? susah. Makanya apalagi kan usaha ya pertama saya kan barbershop Mas Ino. Barbershop yang diawali 2 orang nih, 2 orang tukang cukur. Minggu depan saya mau opening barbershop, itu saya belum punya tukang cukur siapa ya. yang penting buka deh gitu. Oke. Jadi nyari kanan kiri gitu kan, akhirnya dapat, ya udah akhirnya dapat. Pernah satu momen saya bahkan ditinggal tukang cukur dua-duanya, kosong gitu kan. Wah itu apa ya, barbershop tuh bisnis yang ya namanya bisnis usaha nggak ada yang gampang lah ya Mas Ino ya gitu. Kalau itu gampang semua orang akan masuk ke situ. semua orang jadi pengusaha gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya saya percaya gitu. Modal utama saya pada waktu itu adalah kita punya tabungan sosial media gitu. Menurut saya itu tabungan gitu. Oke. Jadi kita sambil bikin konten, sambil bikin kontennya pun kan kita kan ada konten mengenai Vespa kan. Saya memutuskan untuk berkonten mengenai Vespa dan saya juga mendedikasikan diri saya di skena ini Mas Ino gitu kan. Itu karena pada waktu itu memang belum ada sosok di Vespa gitu dan saya pengen menjadi seseorang di situ terus sambil ya gitu kan, sambil balance gitu. Maksudnya kita personal branding di scene Indonesia scooter culture. Terus saya juga harus tetap hidup. Makanya harus ada usaha, harus ada jualan gitu kan. Tapi usaha saya ini tidak mau yang langsung bersentuhan dengan Vespa. Oke, nggak hard selling banget lah. Nggak hard selling banget Oke, gitu. ya. Karena kebanyakan teman-teman ya maksudnya kebanyakan orang gitu. Personal brandingnya di Vespa, ujung-ujungnya jualan Vespa. Saya dari awal memang tidak mau begitu gitu. Oke, ya. Jadi lebih soft gitu, Oke. variabelnya aja gitu. Anak Vespa butuh tempat nongkrong, kita punya tempat kopi. Ya. Anak Vespa butuh kaos misalnya kita ada. Aparel gitu. ya. Anak Vespa butuh tempat cukur, kan laki-laki semua kan, kita ada juga gitu. Jadi lebih soft gitu. Oke, jadi tahapannya kan dari SS, terus kemudian Raffi bikin ini nih. Dari Dari SS barbershop, terus barbershop, bikin SS ini. bikin es coffee. Apa ya. yang membuat Raffi kemudian ngerasa ini perlu dibuat sebagai tempat untuk bertemu? Apa ya? Karena saya sendiri Mas Inu dulu kayak ya butuh space gitu. Dari dulu saya bikin event gitu. Saya salah satu founder dari Makassar Moods Mede dulu 2011 gitu. Pada waktu itu kita bikin event, kita ngumpul di tempatnya orang terus Mas Ino. Gitu. Jadi kayak apa ya? Saya butuh ruang lah pada waktu itu gitu. Maksudnya saya bikin event, saya kumpulin teman-teman jadi panitia, kita bikin event. Tapi di tempat orang. Besar gitu kan. Tapi di space-nya orang gitu waktu itu gitu. Jadi kayak nggak bisa maksimal, tetap nggak bisa maksimal. Makanya akhirnya saya modal dulu itu cuma dari SS aja gitu Mas Inu gitu. Maksudnya dari dua huruf SS ini saya pengen kembangin, saya mau mengukur diri gitu. Ini bisa jadi seperti apa ya gitu dari SS gitu. Makanya dari kata SS itu sekarang kalau dari saya ya jadi SS Barbershop, dari SS jadi SS Coffee, jadi toko SS, jadi SS Servicio, agensi yang tadi saya bilang gitu. Jadi kayak IP jadinya ya? Ya pengennya gitu-gitu, maksudnya dikembangin terus. Tapi alamiah ya itu jalannya ya? Ya berkembangnya? Iya, sangat alamiah gitu. Maksudnya ya kayak tempat ini pun dulu Mas Ino beberapa ini tempat ini jalan ke 5 tahun. Awalnya buka tempat ini kenapa namanya Space tadi juga saya udah ngomong. Kenapa namanya Space? Karena pengennya Space kopi itu cuma di depan tadinya. Di depan cuma separuh gitu. Cuman ternyata responnya teman-teman bagus. Akhirnya saya kembangin sampai di dalam, sampai kepake semua tempat space di sini, ruangan di sini. Kedua kali nih di sini. Iya. Duduk di tempat yang sama. Dan terakhir ketemu gue janji kita perlu ngobrol di sini. Baru sekarang kesampaian. Baru sekarang.
Alhamdulillah akhirnya kesampaian. Gitu. Terus meluas ke sebelah akhirnya. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk sewa ke sebelah juga. Ya udahlah kita gas. Waktu itu sebelum Piala Dunia, saya ingat. Tahun lalu. Akhir tahun lalu. Jadi momentumnya dapat juga. Momentumnya dapat banget gitu. Pas udah set up bendera Piala Dunia segala macam, H- berapa gitu, kita baru tahu ternyata bayar lisensi nih, gila. Nobar bayar lisensi kan. Ya udah. Ke pemilik rights. Daripada kita nggak persoalan, kita nggak bisa merem tidur setiap hari, ya kan? Ya udahlah. Akhirnya kita bayar waktu itu. Lumayan tinggi loh Mas Ino. Iya, rights untuk bisa menyiarkan. Untuk bisa menyiarkan gitu. Jadi tumbuh berkembang bersamaan waktu, tapi gue lihat semua berasal dari permasalahan yang lo coba atasi kan. Yang tadi barber kan harga yang nggak ketemu, space kan kayak nggak ada ruang yang bisa nyaman untuk bisa orang berinteraksi, menyampaikan sesuatu atau menyiapkan dan sebebas sesuatu. itu. Dan sebebas itu. Nah, di sini itu Mas Ino, bahkan saya perbolehkan teman-teman bawa makanan dari luar. Iya. Hampir nggak pernah nih ada. Iya gitu. Maksudnya saya itu pengen orang ngumpul aja gitu. Ngumpul dulu. Ngumpul. Ketika lu ngumpul, lu diskusi, lu bikin apa, biasanya akan timbul tuh di situ gitu. Nah, ruang itu yang pengen kita berikan untuk teman-teman muda di Makassar gitu. Nggak cuman jualan tok gitu. Menurut saya itu akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Jualannya itu dia akan ketemu dengan sendirinya kok gitu. Ketika niat kita memang pengen kasih ruang. Ya pengen kasih ruang aja buat teman-teman gitu. Maksudnya rezekinya akan datang sendiri menurut saya gitu. Dan itu terbukti? Dan itu terbukti gitu, berkembang sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ini kayak biasanya kan toko-toko atau kedai-kedai kan pasti ada di papan dilarang membawa makanan. Iya. Di sini, please. Silakan. Rezeki nggak akan pernah salah alamat. Iya betul. Aku prinsipnya kayak gitu kok gitu. Oke. Dan beneran aja gitu, maksudnya kayak teman-teman masuk di dalam terus pesan gado-gado di depan. Tapi kan sedikit banyak kan malah justru kita menghidupi teman-teman di depan juga. Jadi secara community juga bondingnya malah lebih hidup. Dapet, ya. Kohesi sosialnya juga ada kan. Kohesi jadi ini tidak membuat yang sebelah atau yang lain gitu. Mati ya. Justru malah hidup gitu. Oke. Dari sisi bisnis tadi kebayang sih gua, lo mulai dari sesuatu yang sifatnya problem solving. Yes. Lalu kemudian ditekuni setiap pelan-pelan ya, jatuh bangun dan sebagainya, tapi ya natural berkembang. Alhamdulillah sekarang berkembang. Semuanya platformnya kan SS. Vespa. Sekarang kita ngomong Vespa. Oh, oke. Gimana cerita lo sampai terjun ke Vespa dan kemudian kan lo jadi apa ya? Kalau orang ngomong Vespa ya Raffi lah. Ada Raffi, ada Vespa. Ada Vespa, ada cerita. Ada Vespa, ada cerita. Itu tagline kita ini. Iya, benar. Kita juga ketemunya di Vespa juga. Iya, ini yang pertemukan kita nih. Oh iya. Harus berterima kasih dengan Jogja ya. Iya, Jogja dan Farid. Sama Mas Farid. Gimana lah? Kalau Vespa itu sebenarnya saya dari dulu lah ya suka Vespa gitu. Even itu di family itu nggak ada yang pakai Vespa Mas Ino. Nah anehnya itu keluarga nggak ada. Bapak, kakek saya nggak ada yang pakai Vespa. Tapi saya suka Vespa dari SMP. Oke. Saya suka Vespa dari SMP, makanya pada waktu itu 2002, 2003, saya minta dibelikan Vespa sama bapak ibu saya, mereka nggak punya uang. Saya minta ke kakek saya waktu itu belikan Vespa saya dari jual kayu di kebun lah ceritanya. Oke. Gitu. Punya uang, akhirnya dikasih ke saya beli Vespa waktu itu. Ya udah, dari SMP saya punya Vespa itu. 2003 itu kira-kira. 2002 kalau 2003. Vespa apa dulu pertama? Saya kira Vespa Super, tapi ternyata ketipu ya, seperti biasa ya. Uang belajar. Uang belajar. Uang belajar. Iya. Jadi karena saya hidup di Wonosobo dulu, saya nyari Vespanya di iklan di koran dulu, iklan koran. Ya. Iklan baris gitu ya. Koran baris. Koran baris. Dapatnya di Jogja, Mas. Vespa Super. Oke. Waktu itu saya beli sama bapak saya ke Jogja. Kami bawa pickup, dibawa ke Wonosobo, dipakai. 1-2 bulan kemudian kami bawa ke bengkel karena bermasalah. Kami baru tahu ternyata bajai Super, bukan Vespa Super. Vespa Super. Baru ketahuannya di bengkel itu. Gitu. Udah. Terus dulu lulus SMA,
ke Makassar. Terus ya udah di Makassar, masuk Makassar 2006, 2008, 2009 lah saya baru bervespa lagi di Makassar. Dan akhirnya keterusan. Tapi yang benar-benar baru mempelajari Vespa itu saya tahun 2010, Mas. Oh, concernnya benar-benar benar-benar akhirnya saya dapat buku gitu. Panduan untuk melihat untuk melihat Vespa gitu-gitu sekitar 2010. Terus 2010 itu juga lagi marak banget ekspor Vespa. Oh iya, ada satu masa itu. Ya. Dari Bali ya bahkan ya. Betul. Sekitar 90 ke 2010 itu masif sekali. Tahun 2000-an lah, 2000 sampai 2010 itu sangat masif ekspor Vespa. Dan waktu itu kita nggak bisa ngomong apa-apa, Mas Ino, karena faktor ekonomi kan. Gitu maksudnya ya piring makan mereka gitu, dijual di dalam negeri murah, keluar negeri mahal, ya udah akhirnya mereka dapat ini kan. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah, analisa saya pada waktu itu satu-satunya cara untuk membuat Vespa itu menghentikan itu adalah dengan konten, Mas Ino. Dengan saya memberanikan diri untuk berkonten, untuk bikin konten gitu. Nah, gimana caranya supaya konten saya didengar, supaya suara saya didengar? Hal pertama yang saya lakukan 2010 adalah cari unit yang menarik. I see. Unit yang menarik supaya meskipun orang nggak tahu siapa nih gitu, dari unitnya dulu nih. Nah, ketemu. Dari saya belajar pada waktu itu, unit yang menarik, unit yang paling langka adalah salah satunya ini. SS ini ya. Tapi ini kan nggak langsung ketemu waktu itu? Nggak langsung ketemu, 2010 saya tahu, 2012 saya baru dipertemukan sama SS ini. 2012, 2 tahun setelah pencarian. 2 tahun pencarian menemukan ini. Menemukan, akhirnya ya udah orang pada waktu itu, meskipun mereka nggak tahu pemiliknya, mereka tahu Vespanya dulu nih. Karena Vespa ini kan menarik gitu. CSS ini kan memang limited gitu, maksudnya diproduksinya tidak banyak, sehingga ya kalau sekarang sih sudah termasuk world collector item lah gitu. Jadi dari situ dulu akhirnya ya saya membentuk personal branding yang seperti sekarang gitu, maksudnya dari konten-konten yang kita bikin akhirnya orang kenal Vespa, orang tahu Vespa, secara otomatis harganya naik. Dengan Vespa harganya naik, teman-teman tidak perlu jual lagi ke luar negeri. Ini persis nih dari lo bikin barber, bikin kedai, semuanya problem solving kan? Iya, iya. Emang itu. Hidup saya kan emang penuh dengan masalah, Mas. Justru menyenangkan kan? Dan lo berupaya untuk menyelesaikan masalah itu kan? Iya. Saya sangat menikmati. Tiga-tiganya loh, kalau tadi lihat benang merahnya. Iya. Ini mencoba menyelesaikan masalah dengan sebuah upaya kan? Dan dengan Vespa ini. Iya. Nah, ketemu ini gimana ceritanya, Ra? Ketemu ini dulu 2 tahun kan tuh pencarian tuh. 2 tahun. Emang lo pikirannya gue harus mencari unit ini? Betul. Kepikiran? Iya. Ya ini kayak law of attraction juga nih kayak. Iya, Mas Ino. Jadi saya percaya gini, Mas Ino. Saya percaya ketika kita menginginkan sesuatu, kalau saya pernah ngobrol sama Mas Farid juga, power of visualize lah ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, saya membayangkan detail, memvisualisasikan di kepala saya. Dan saya bahkan pernah berucap dulu, Mas Ino. Suatu saat saya pengen, waktu 2010 ya, saya mempelajari Vespa apa yang kira-kira paling dicari nih gitu. Paling dicari itu, ini Queen, kalau King-nya GS, gitu kan. Ini Queen-nya. Ya udah akhirnya saya cari, terus sekitar 2011 itu saya dipertemukan, tapi belum jodoh, Mas Ino. Saya touring ke Toraja, terus mogok Vespa saya di Pinrang waktu itu. Di Pinrang, momen saya mogok dibawa ke bengkel, di bengkel itu ada Vespa SS waktu itu. Cuman saya mau beli, nggak dijual. Seminggu kemudian, Vespa tersebut dibeli sama teman saya. Jadi kayak, saya ngerasa kayak ditikung gitu loh, Mas Ino. Iya beneran. Pengen, nggak dikasih, diambil temen gitu. Yang saya cerita sama teman saya sendiri gitu. Gitu, makanya pengalaman dari situ, kalau udah dapet unit, harus harus satset lah gitu. Gitu. Jadi
Akhirnya dari 2010 saya mempelajari, dari situ juga suatu saat saya harus punya Vespa SS warna biru original paint. Itu udah Udah visualisasi di visualnya, kepala. warnanya pun udah Sampai ke detail visual, banget. Mas. Oke. Gitu. Alhamdulillah Maret 2012 dipertemukan sama ini. Oke. Jadi ternyata Tuhan ngasih saya itu bukan yang pertama saya temui. Yang pertama saya temui di Pinrang pada waktu itu malah justru cuman bodi tengah aja, Mas. Nggak ada tepong ininya. Nggak ada toolbox, ininya, ya, toolboxnya. Ini kan bagasinya. Ya. Ini bagasinya aja udah cepek lebih sekarang, Mas. Ininya tok. Bulatnya itu. Iya. Oke. Gitu. Jadi awalnya saya dipertemukan di Pinrang itu ternyata ya tidak lengkap. Yang dibeli sama teman saya itu tidak lengkap. Terus beberapa bulan kemudian teman saya yang di Pinrang itu ngabarin, "Vi, ini ada nih, udah ada nih pesanan kamu," kata dia gitu. Dia ngabarin 2012 bulan Maret, saya ingat saya dapat ini. Oke. Gitu. Waktu itu masih sangat, ya kalau untuk harga sekarang oke banget lah ya gitu. Begitu, Mas Ino. Oke. Lalu kemudian ini kan ada sejarah yang terungkap pelan-pelan. Oh iya, betul. Jadi platnya kan masih merah. Ya, merah. Berarti kan ini dulu motor dinas ini berarti. Motor dinas. Jadi gini, jadi ini platnya plat asli. Asli. Jadi dulu ini kan plat ini kan jadi tatakan ini, Mas Ino. Iya, untuk pajak-pajak. Untuk plat yang baru. Oh, paham nggak? Platformnya ya. Jadi ini nih jadi frame, jadi bracket untuk plat yang baru. Itu ya? Betul. Oke. Ini plat baru. Oke, jadi bracketnya dibaut, ya kan. Pas saya buka, ketemu itu. Saya buka ada plat nomornya. Ini dulu tertimpa warna biru semua. Kayak biru kuas gitu. Oke. Tertimpa warna biru. Nah, kita thinner nih. Kita kupas pakai thinner sampai dapat warna aslinya. Nah, waktu di platnya itu ternyata kok warna merah. Warna merah. Terus saya dapat ini Maret 2012. 1 tahun kemudian saya baru dapat BPKB-nya, Mas Ino. Iya, surat-suratnya itu 1 tahun kemudian. Oh, nggak barengan sama unitnya? Nggak barengan. Oke. 1 tahun kemudian saya baru dapat, dan ternyata di situ benar ada stempelnya kendaraan dinas. Alamat pemilik kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Iya. Masih di Jalan Ahmad Yani waktu itu. Oke. Jalan Ahmad Yani nomor. Jadi ini kendaraan dinas gubernur berarti? Yes. Gubernuran. Iya, gubernuran. Gubernuran. Jadi dulu aku pernah makan di Makassar, pakai Vespa ini, saya mampir terus ada orang tua yang panggil saya, "Dek, dapat Vespa ini dari mana?" "Dari Pinrang, Om," saya bilang gitu. Kata si bapak itu, dia bilang, "Saya pernah punya 2 nih Vespa kayak gini. Dulu saya kerja di gubernuran." Gitu. Jadi ternyata beliau kepala bidang di gubernuran. Dia cerita dulu kalau hari Jumat orang pada Vespa ini. Vespa ini apel pagi tuh banyak deh Vespa kayak gini semua. "Mana, Pak?" Saya bilang. Tadi satu banget tadi. "Mana, Pak? Udah nggak ada deh," kata dia. Ya gitu. Saya ya kayak gitu-gitu ceritanya. Jadi ya beruntungnya di Makassar itu ternyata persebaran Vespa SS90 itu cukup banyak, Mas Ino. Oh, cukup banyak. Di kota Makassar gitu. Dibandingkan dengan kota-kota lain. Kenapa? Ada alasan tertentu? Alasannya itu. Alasannya di Makassar itu jadi kendaraan dinas kepala bidang di gubernuran. I see. Kalau saya telisik dari mekanik lama dulu, mekanik lamanya dan motor, zaman dulu Vespa ini nggak laku sebenarnya. Memang bad sales. Oke. Memang bad sales karena bentuknya kecil, Iya. ya kan ramping, terus ada tangkinya, Canggung aneh juga gitu, gitu canggung ya. gitu. Terus harganya mahal gitu. Makanya pada waktu itu tahun 70-an, marketingnya itu masuk di instansi-instansi, Mas Ino. Jualannya ceritanya. Paket gitu ya? Paket gitu, maksudnya lo, dan yang instansi yang menyambut baik itu kantor gubernuran. Kantor gubernur, ya akhirnya jadi kendaraannya dinas mereka. Ya? Gitu. I see. Persebarannya terbanyak dari situ. Dan kalau dari mekanik lama itu, katanya dulu di kapal Tampomas juga banyak Vespa tuh. Di situ yang tenggelam. Yang tenggelam kan dibawa ke sini juga gitu. Oke. Jadi proses kemudian menemukan ini, problem solving yang lo mau selesaikan dengan ini berarti lebih mudah kan?
Lebih Artinya mudah, Mas. orang melihat ini sebagai sesuatu yang bernilai, Betul? dan kemudian orang nggak ingin membuat Vespanya diekspor keluar. Betul. Dan ini terjadi Ya sekarang kan dari Jadi, kan sesimpel gini Mas Ino. Sebenarnya gini, konten itu menurut saya adalah sesimpel saya memperlihatkan cara saya bervespa. Cara saya menikmati Vespa. Saya itu menikmati Vespa tuh dengan seperti ini loh. Asik. Vespa saya pakai touring, menikmati Indonesia yang sedemikian indahnya, ya kan. Terus apa namanya memperlihatkan ini loh Vespa gitu. Sehingga teman-teman di Indonesia akhirnya, oh iya Vespa ternyata menarik ya. Dan bernilai. Ternyata bernilai ya. Oh ternyata Vespa saya Vespa ini ya gitu. Vespa saya ternyata cukup bernilai ya gitu. Akhirnya mereka merawat, akhirnya mereka menghargai gitu. Dari mereka menghargai akhirnya harganya mahal. Harganya mahal, akhirnya mereka tidak mengekspor Vespa mereka. Seperti yang sebelumnya terjadi Yang sebelumnya terjadi tahun 2000-an, tahun 2000-an gitu. Bahkan sekarang, ya mohon maaf gitu, banyak teman-teman di Indonesia yang mengimpor justru. masukin gitu. Karena unit-unit sekarang yang nilainya menarik. udah tinggi banget. Karena nilainya sangat menarik gitu. Jadi kayak membalik ya. Membalik Mas. Gitu. Dari tadinya kita jadi saya keluar. doa saya alhamdulillah itu terkabul Mas. Kabul ya. Sekarang ya alhamdulillah Mas sekarang kita Vespa GS gitu. Dulu cuma lihat di poster Mas. Sekarang kita bisa lihat. Sekarang bisa bentuknya lihat langsung. Ada tadi kita lihat ya. Iya, bahkan kita bisa riding langsung gitu. Kemarin dua tahun yang lalu kalau nggak salah saya dari Medan ke Sabang, saya pakai Vespa tahun 56. Wow. GS tahun 56 itu jaraknya 1000 kilometer Mas. Ya, Medan ke Sabang. Medan ke Sabang. Ke 0 km. Ke 0 km dan itu via jalur barat, Melabuh. Oke. Itu 1000 kilo Mas. Itu nggak ada masalah. Satu kali aja masalahnya, cuman baut karbu aja longgar. Dikencengin, jalan lagi. Vespa yang saya pakai Vespa tahun 56, masih original, full. Vespa GS ya, Grand Sport tahun 56, full original. Jadi di situ saya bisa merasakan ini kendaraan yang diproduksi tahun 56, diproduksi untuk kontur jalan tahun 56, yang bahkan di iklan Vespa pun masih jalanan tanah segala macam. Tapi dipakai di aspal yang tahun 2020 gitu Mas. Gitu. Jadi rasa itu yang menurut saya nggak bisa ini gitu. Maksudnya apa ya? Itu yang saya cari gitu loh. Maksudnya makanya saya suka original gitu. Karena ya menurut saya riding taste yang benar-benar original gitu ya, yang mirip keluar dari pabrik, unit itu seperti itu ya. Yang paling mirip kan berarti kan yang paling original gitu, yang paling proper, yang paling standar lah ya. Standar gitu. Ya itu menurut saya yang seperti itu. Dan gitu. itu berdaya tahan ya sampai tahun sekarang pun kalau 59 sampai 2000 56 bahkan. Daya tahannya sangat kuat Mas Ino. Nih, Vespa itu ternyata analisa saya Mas Ino ya, setelah hari ini ya. Kenapa bisa selong last ini? Salah satunya adalah karena sistem yang dibikin, sistem mesinnya itu sangat simpel. Justru karena kesederhanaan. Karena kesederhanaan itulah yang bisa bikin dia long last. Kenapa begitu Mas Ino? Logikanya nih. Karena sistem mesinnya sangat sederhana, sangat banyak orang yang bisa mempelajari. Iya kan? Karena sangat banyak orang yang mempelajari, banyak orang yang juga bisa memperbaiki. Merawatnya gitu. Iya kan? Sama dengan VW lah gitu. Jadi kenapa dia long last? Karena sistemnya sangat sederhana. VW dibikin atas dasar keterbatasan juga kan pada waktu itu. Pasca Perang Dunia Kedua gitu. DNA-nya sama gitu. Karena keterbatasan, bikin sesimpel mungkin. Sehingga semua orang bisa memahami dan kemudian memperbaiki serta merawat sampai sekarang. Iya kan? Soal nama gimana? Ini kan ada namanya ya. Sarka. Iya. Apa itu? Dan Farid lagi ya nulis. Ini semua kayaknya nempel ke Farid. Jika nanti merah. Apa? Kalau ini Zarka itu artinya biru. Oke. Artinya biru bahasa Arab dia. Ini salah satu bentuk untuk cara saya untuk merawat aja kali ya gitu. Memberi nama gitu. Ini Jadi kayak person juga tuh. Individu lah ya. Iya gitu kan, maksudnya ya kayak sosok aja. Kan branding ini Mas Ino kan, branding gitu. Maksudnya
ini Sarka, terus memang digambarin sama tulisannya sama Mas Farid di jok. Terus yang merah, yang terakhir itu Aruna Rai. Merah. Makanya pas aku tahu warnanya merah, jadi Mas Farid, merah nih, giliran kamu yang kasih nama ya. Aku minta gitu. Yang baptis. Iya, yang baptis Mas Farid. Karena merah kan, dia kan merah banget kan. Gitu. Terus namanya juga Aruna Rai. Gitu. Aruna Rai, cahaya merah. Rai itu katanya bisa berarti fajar, bisa berarti timur. Cahaya merah dari timur. Ya, pas banget lah. Pas banget. Dan itu juga ketemunya di timur juga, Iya, di Bantaeng. Di Bantaeng ya. Bantaeng. Yang sekarang lagi dibawa ke Jakarta untuk riding sama Ari Lesmana. Iya. Ini hidupnya slow banget nih. 5-10 hari bisa jalan. Iya. Dengan Aku kemarin malah 3 minggu lebih, Mas. Saya cuma touring ke Batam, dipanggil sama teman-teman Vespa Batam. Terus, aduh udah di Batam nih, tanggung nih, Singapura, Bangkok. Dengan Vespa? Iya. Sorry, terbang sih. Oh, terbang. Singapura, Bangkoknya terbang. Tapi di sana connect-nya sama teman Vespa juga. Vespa juga ya. Sama bengkel Vespa di sana, di Bangkok gitu. Jadi, core konten saya kan Indonesia Scooter Culture. Bagaimana kita tahu Indonesia Scooter Culture, itu salah satunya dengan cara melihat scooter culture di negara kita juga, tetangga juga. Singapura, Malaysia, Betul. Thailand. Ya. Apa yang membedakan? Atau ada kesamaan apa? Wah, perbedaannya banyak, Mas. Kesamaannya pun banyak gitu. Oke. Yang saya pelajari selama ini ya, kalau di contoh misalnya di Malaysia. Malaysia itu 80-90% Vespa di sana racing. Racing? Ya, kenceng-kencengan, Mas. Okay. Kenapa? Karena di sana Vespa boleh masuk highway. Iya. Gitu. Motor boleh masuk highway, sehingga mereka kenceng-kencengan. Terus kalau di Thailand, wah banyak yang suka original ada, hampir sama kayak di Indonesia lah. Culture-nya mirip. Culture-nya mirip gitu. Terus tapi lebih banyak juga yang kencang juga di Thailand banyak gitu. Kalau di Singapura apa ya, kasihan gitu. Maksudnya mereka itu di Singapura untuk memiliki satu kendaraan nih. Itu rumit banget ya. Itu pajaknya gede. Persis. Pajak gede, rumit. Terus mereka kalau touring kemana, Mas? Ke Malaysia atau ke... 1 hari Singapura habis, Mas, kalau touring. Iya kan? East Coast-nya itu. Iya kan? Ya? Singapura kalau misalnya kamu mau keliling Singapura 1 hari habis. Buat touring Vespa nih. Sementara kalau di Indonesia, setahun seumur hidup kita touring, Mas, nggak habis, Mas. Iya nggak? Gitu. Maksudnya ya itu perbedaannya. Cuman ya plus minus ya. Kalau di Singapura kita bisa impor kendaraan bebas. Dengan mudah juga. Import dengan mudah. Ibaratnya mau nanam kendaraan di Singapura, mau punya kendaraan misalnya beli di Eropa, terus ditaruh di Singapura resmi bisa. Gitu. Di Indonesia susah. Iya. Gitu. Ya itu salah satu perbedaan lah. Tapi kalau culture brotherhood, solidarity gitu kurang lebih sama, Mas. Termasuk kan punya koneksi dengan yang Eropa itu. Iya. Hersconic itu koleksi SS semua dan. Waduh, itu orang pernah ke sana? Gila. Belum. Itu di tahun Zurich depan atau harusnya. di Jerman? Jerman ya? Itu anak muda, Mas, masih 28 tahun umurnya. Tapi terkoneksi juga karena ini. Terkoneksi karena Vespa SS juga. Oke. Makanya bagi kami itu SS udah kayak magic scooter lah gitu, karena bisa mengkoneksikan dan buat keajaiban-keajaiban yang terduga. Banyak, Mas. Sangat banyak gitu. Saya nanti bulan depan Januari itu saya ketemu dengan, jadi di Jerman itu dua teman kolektor yang deket lah ya kalau sama saya gitu. Even kami belum pernah ketemu, cuma video call aja gitu. Yang satu Hersconic itu, Max namanya, itu masih 28 tahun. Di mana Jerman katanya? Di Ingolstadt. Dua-duanya di Ingolstadt. Oke. Yang satu Tom ini memang dia kolektor SS dari sekitar 30 tahun yang lalu udah koleksi. Senior lah. Gila dia. Dia gila dia gitu. Nah, si Tom ini mau datang ke Bali Januari nanti. Saya mau ketemu juga di sana. Gitu, dia terkoneksi gitu. Makanya nih. Oh iya, ini dia. Ini World Scooter Connection. Betul. Jadi ini keajaiban yang hadir karena SS itu. Iya. Salah satunya.
Ya kita akhirnya terkoneksi gitu-gitulah. Nah, beberapa hal kan kemudian menjalankan problemnya diatasi dan kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang natural. Ya, betul, Dan Mas. hidup lo kan banyak banget problem nih. Dan Banyak kan sekali, Mas. disyukuri kan? Banyak Karena sekali. kesempatan untuk membuat sesuatu kan? Betul. Ya saya bersyukur karena saya terlahir di keluarga yang biasa-biasa juga gitu kan. Maksudnya kita benar-benar dari nol Nggak punya gitu privilege kan. yang Nggak punya banyak lah ya. privilege, jadi nggak punya beban, Mas, gitu kan. Makanya akhirnya ya alhamdulillah jadi sesuatu, tapi niat baik dulu kali ya gitu. Maksudnya harus diniati baik dulu karena insya Allah hasilnya juga di tengah jalan ada aja, Mas, gitu. Kayak saya nih, Mas, tahun lalu saya ribet dengan mau pindah barbershop kemana gitu. Saya masih sewa semua properti yang saya pakai untuk usaha. Mau pindah di mana. Saya ingat waktu itu habis kontraknya itu bulan 12, tapi saya nggak mau nerusin karena memang tempatnya sempit. Saya harus expand lagi. Agustus sudah deal sama tempat, tiba-tiba pemilik cancel. Nggak tahu, tiba-tiba pemilik cancel. Ternyata Tuhan ngasihnya tempat yang lebih bagus, lebih proper, lebih besar. Kayak gitu-gitulah, Mas. Jadi keajaiban itu ada aja gitu. Saya percaya itu gitu. Maksudnya ketika misalnya kita udah ngotot gitu, ternyata Tuhan ngasihnya yang lain ya, percayalah bahwa itu sebenarnya akan ada kejutan tuh di situ gitu. Jadi lo menghadapi sesuatu sebenarnya nggak terlalu stressful juga? Oh enggak, Mas. Enggak, Mas. Ya sekarang usaha saya tinggal berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu karena kan. Lo percaya bahwa tapi kan jalan gitu. Baik. Karena gini, saya belajar dulu dari tukang kopi teman saya juga gitu. Dia warkop kecil, pegawainya 2, pegawainya itu yang melayani, dia juga yang terima duit gitu kan. Saya ngomong, bro, itu pegawai jadi kasir juga gitu. Kok nggak khawatir, saya bilang gitu. Ya kalau sisi khawatir pasti ada gitu. Tapi kalau kita mikirin itu terus, kita nggak tenang hidup. Gitu. Jadi ya udah, lu touring, lu kemana, nikmatin aja gitu. Ya. Yang penting kok kasih kepercayaan. Diminimalisir kesempatan, ya CCTV lah, sistem segala macam. Tapi yang paling utama juga adalah ngasih kepercayaan kepada teman-teman gitu. Gitu. Jadi ruang itu yang membuat lo juga menjadi lebih rileks ya. Lebih rileks lah. Tumbuh bareng kan akhirnya kan. Akhirnya tumbuh bersama gitu. Kan. Betul. Itu makanya ya kayak rumah lah gitu buat teman-teman. Apalagi sekarang udah buka 24 jam. Nah ini dia nih. Ini kedai kopi paling berani nih. 24 jam. Udah 24 jam malam. Itu kan lo pasti dari problem solving sesuatu juga. Ada iya. Sesuatu problem yang kemudian lo kenapa 24 jam? Ya karena saya sendiri, Mas, kerjanya itu malam, Mas. I see. Kerja saya itu makanya ini tumben ini bangun pagi loh misalnya. Beruntung gue lihat pagi-pagi jam 7:30 ada di sini. Jadi kerja saya malam. Jadi dari problem personal sebenarnya. Personal, pertamanya ya gitu. Tapi mewakili community ternyata. Menurut saya mewakili juga gitu. Jadi dulu kita cuma sampai jam 12 malam. Tapi teman-teman di sini bisa sampai jam 1, jam 2 gitu-gitu loh, Mas. Kita sampai ngusir gitu kan, nggak enak gitu kan. Karena mau tutup gitu. Cuman menurut saya sekarang pola kerja kreatif teman-teman zaman sekarang, teman-teman muda sekarang itu tidak pakai jam kerja. Banyak yang teman-teman butuh ruang untuk itu juga. Makanya akhirnya kita buka shift yang berikutnya, yaitu dari jam 12 malam ke jam 8 pagi. I see. Nah, dulu awal-awal kita open yang shift yang terakhir itu, Mas, itu malah justru income kita lebih bagus daripada omset siangnya. Serius? Iya. Awal-awal? Iya. Itu menambah keyakinan. Ini bener nih. Ini problem yang gue hadapi ternyata bukan ini bener gitu. Meskipun operasional gede gitu kan. Oke, iya. Tapi penerimaan atau... Tapi feedbacknya bagus. Trafficnya bagus. Lebih bagus malah daripada siang. Market tengah malam malah lebih bagus daripada siang. Gitu. Ya karena itu memang tujuan saya adalah memberikan ruang buat teman-teman pekerja kreatif terutama untuk daripada lu kerja di rumah sendiri,
kita siapin ruang nih di SS gitu. WiFi ada, lo mau bawa makanan dari luar juga boleh. Kopi tersedia 24 jam. Teman-teman gitu. Kalau mau bisa join kalau mau diskusi juga bisa gitu. Jadi ruang itu yang kita kasih. Seluas-luasnya untuk teman-teman. Makanya ya selain tempat ini memang sederhana, memang apa adanya Mas Inu, kita juga nggak set untuk jadi tempat yang spesial gitu. Supaya teman-teman, dan tagline kami kan Taman Kesetaraan gitu. Itu cara kami juga untuk membuat teman-teman tuh nggak dibeda-bedakan gitu ya. Nggak segan untuk masuk gitu Mas Inu. Karena semua setara. Sama gitu. Gitu. Jadi ini kayak Vespa juga kan. Sederhana. Belajarnya dari situ loh Mas Inu. Dan semua orang rawat semua kan akhirnya kan. Belajarnya dari situ karena di Vespa, ketika kita di Vespa, kita duduk, kita ngobrol, kita ceng-cengan misalnya, kita nggak peduli siapa dia, apa backgroundnya. Jadi di Vespa itu mengajarkan saya kesetaraan gitu, salah satunya gitu. Nah makanya diaplikasikan juga di tempat ini. Kesetaraan ya. Gitu, salah satunya ya di situ. I see. Lalu kemudian yang tadi lo sebut juga kan berkembang dari barbershop, SS Coffee, semua platformnya adalah Vespa ini, dan ada agensi. Ada agensi ceritain itu. Itu kan juga sebuah usaha yang berangkat dari sebuah problem pasti. Betul. Ya, apa yang lo temukan dan kemudian bagaimana berkembangnya? Waktu itu memang lama aku pengen bikin agensi gitu ya. Maksudnya. Ini cita-cita kuliah komunikasinya terwujud. terwujud juga. Bukan anak komunikasi tapi punya agensi. Iya, dan saya kan kerjanya juga di radio juga dulu kan. Awal, gitu. Jadi terwujud gitu maksudnya. Dulu kita bikin agensi karena apa Mas? Cita-citanya sebenarnya udah lama, tapi kita punya klien dulu baru kita bikin. Oke. Meminimalisir operasional. Punya klien jadi punya klien, kami kebetulan punya klien, alhamdulillah cukup besar, bisa menghidupi tim. Ya udah akhirnya kita bikin, benar-benar akhirnya bikin gitu loh. Dan meluas nggak hanya klien itu akhirnya? Iya, ya pasti gitu. Jadi ada beberapa klien yang kita Cuman yang untuk yang kontrak tahunan itu memang itu klien tersebut gitu. Ya akhirnya meluas gitu dan saya juga memberikan ruang ke teman-teman. Saya seneng gitu kayak misalnya kayak Adel nih. Ini salah satu staff kami juga, admin. Dia tim kreatif kita. Dia dulu ya customer kita aja gitu. Setiap hari datang gitu. Tapi Adel ini suka misalnya kalau riding nih sore-sore. Saya kan kalau nggak ngapa-ngapain kan paling riding Mas. Ngilangin penat gitu-gitu riding, cari ide gitu-gitu. Adel bikin konten, bikin videonya gitu-gitu segala macam gitu. Makin lama terasa bagus, ya udah Del, lu daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan ikut di sini gitu, jadi admin. Jadi kita juga berbagi ilmu gitu ya bahwa kayak dulu waktu cuman barbershop tok. Konten bingung Mas, cukur lagi gitu kan. Sekarang jadi sangat beragam gitu. Ya Vespa lah, tanaman lah, coffee shop kan lebih luas gitu. Bar misalnya, barista gitu. Tambah lagi lo ruang pamer kan? Iya. Yang tadi kita sebut bahwa kota ini butuh tempat untuk memanggungkan ide-ide atau. Jadi supaya tingkat apresiasi teman-teman tinggi, kita juga kasih ruang juga untuk teman-teman berpameran dan free ya kita. Maksudnya siapa tahu ada teman-teman di Makassar yang pengen ruang pameran meskipun seadanya gitu. Kita kasih free di SS gitu. Misalnya ruang itu udah separuh dari biaya operasional pameran sebenarnya. Insya Allah. Sebenarnya ya, iya benar juga gitu. Itu bukan cuma-cuma itu sebenarnya, tapi besar itu sebenarnya nilainya kalau untuk orang-orang yang saya saking pengennya apresiasi teman-teman di Makassar terhadap seni itu jadi naik gitu. Ya mungkin karena relasi lo dengan banyak seniman di banyak kota kayaknya membawa ke sini kan. Iya, alhamdulillah. Yang lo benar lihat juga sih, Mas, atau lo temui di tempat lain ingin lo hadirkan di sini. Betul. Betul, karena menurut saya memberikan banyak pelajaran sih Mas Ino ya. Dan saya pengen membagikan juga apa yang saya dapat gitu ke teman-teman yang lain. Itu poinnya. Jadi, hampir semua hal yang lo lakukan berangkat dari sebuah problem ya. Beruntungnya adalah problemnya terselesaikan dan lo bisa staging ke problem berikutnya. Iya, malah seneng kan. Justru ketika ada problem kan pasti ada sesuatu yang kita belajar dari situ. Gitu.
Itu yang saya percaya. Lo orang Wonosobo, Ya. kuliah di Makassar, Ya. dan kayaknya sekarang hampir separuh hidup lo ada di Oh, Makassar. udah jadi orang Makassar. Lo nih. lihat Makassar sebagai apa? Atau memaknai kota ini sebagai apa? Makassar itu gini Mas Ino. Saya ya senang di Makassar karena saya dari 2006 ya sampai hari ini perkembangannya sangat pesat. Gila, pesat banget gitu. Kenapa saya betah di Makassar? Salah satunya adalah karena kontur geografis Makassar yang saya mau ke pantai deket, mau ke gunung deket. Mirip Gitu. Jogja ya? Mirip Jogja, betul. Iya, betul. Ya. Betul. Jogja kan juga gitu, mau Iya, ke ke Parangtritis laut dekat, ada, ke Merapi juga dekat. Merapi juga dekat Oke. gitu, ke Jakal dekat kan, gitu. Ya Makassar juga kira-kira seperti itu gitu. Maksudnya ruang untuk Eksplorasi ya? explore itu besar gitu. Gitu, dan saya alhamdulillah dari konten saya pun jadi banyak teman-teman yang akhirnya datang ke Makassar, Mas Inu. Oke. Itu kan secara nggak langsung juga membuat ya sedikit banyak bikin pengaruh. orang jadi kesini gitu Masuk kan. gua datang ke sini. Iya benar. Mas Inu juga kan gitu. Maksudnya Sering ke Jakarta, tapi antar gua pas ke Makassar aja lah. Iya, ngobrolnya. Masa Jadi- ngobrol sama Raffi di Jakarta kan nggak pas banget. Itu namanya mengkhianati Iya, perjuangan iya. belasan tahun di sini. Oh jadi itu ya, Benar. Makassar memberi ruang yang luas bagi Raffi untuk eksplor juga ya. Untuk karena eksplor, untuk berbeda yang memang kontur dan sebagainya. betul. Saya dulu kan ngerasain perbedaan kultur yang sangat berbeda, Mas Inu. Separuh hidup saya di Jawa, separuh hidup saya di Makassar. Dulu awalnya shock culture, Mas Inu. Oke. Meskipun dengan kayak kita belanja di warung gitu, kayak orang Makassar kayak pelit banget sih gitu. Maksudnya susah banget senyum sih gitu. Oh gitu. Awal-awal. Awal-awal shock kayak culture. gitu. Tapi memang ternyata orang di sini tuh biasa kayak gitu. Sih, kalau Jawa Tapi kan memang dan lebih- gini, saya kira cuman saya doang Mas Inu yang merasakan itu gitu. Ternyata Ternyata enggak. teman-teman dulu saya Datang. ingat dulu saya siaran di Prambors kayak bos saya orang Jawa juga baru masuk ke Makassar keluhannya Shocknya sama. Ini orang Makassar gak ada yang senyum. Iya. Keluhannya sama gitu. I see. Nah, ternyata begitu. Memang ya udahlah gitu. Akhirnya bisa ngeblend lah gitu. Jadi kesempatan untuk kemudian istilahnya Pak memperkaya diri dengan kultur yang berbeda di sini terjadi. Terjadi gitu. Jadi ya beruntungnya karena dua kultur beda itu, jadi saya bisa mempelajari dua kultur yang berbeda itu dan bisa mengaplikasikan misalnya, yang bagus di sini yang mana gitu-gitu. Jadi mempertemukannya juga ya. Ya, Itu memudahkan juga Raffi akulturasi. masuk kemana-mana juga sih. Iya, pasti Mas Inu. Karena punya background timur yang beda sama sekali dengan background Jawa yang Mataraman itu Wonosobo ya, Iya. atau ya, yang khas gitu ya. Yang halus lah ya kalau Jawa lah ya gitu kan langsung Itu jangan ke Makassar kan langsung. Gue tugas pertama itu di Surabaya. Sama-sama Jawa, gue shock culture juga. Itu di Ngeliat orang Surabaya loh? Surabaya itu Ya, kan, itu. Surabaya kan juga beda kan? Keras, beda Jawanya juga. udah, Sangar lah pokoknya. nggak cewek, nggak cowok. Iya betul. Jangan terbuka Iya. gitu. Kaget kita. Oh, kayak gini ternyata. Tapi ya benar, terus kita ngeblend punya kesempatan untuk belajar kultur yang berbeda Belajar juga, ya. betul. Lo punya mimpi nggak atau kecemasan apa atau harapan apa dengan culture yang sekarang lo geluti dan menjadi kayak apa ya platform untuk semua hal yang lo lakukan dengan Vespa ini? Ya salah satunya terbentuk di SS Coffee ini Mas. Jadi kan sebenarnya tagline yang saya punya nih Taman Kesetaraan, House of Expression Yang dari ditulis tempat Pak ini ya Asta. di depan ya. Terus rumah kolaborasi. Ini sebenarnya kegelisahan saya di Makassar nih Mas. Oke. Nah, jadi saya melihat teman-teman muda di Makassar itu kayak misalnya mereka punya karya bagus, tapi mereka tidak percaya diri dengan karya mereka gitu. I see. Makanya Diwadahi ada lah House untuk- of Expression gitu. Jadi di sini tempat kamu berekspresi gitu. Udah keluarin aja gitu. Karena pasti akan ada orang yang apresiasi kok dengan karyamu gitu. Saya pokoknya pernah di banyak momen ngobrol dengan orang yang punya karya bagus, tapi mereka nggak percaya diri bahkan dengan karya mereka gitu loh. I see. Karena mungkin ya ruangnya nggak diberi, Iya. apresiasi yang proper terhadap karya itu tidak pernah Betul. dihadirkan. Nah, ruang itu ini dipakai untuk
mempertemukan itu. Yes, untuk mempertemukan itu gitu. Mhm. Jadi terus kayak House of Expression, Taman Kesetaraan misalnya itu ya karena di sini saya dulu pernah ada momen di mana saya cuma anak Vespa, Mhm. terus ada pegawai gitu yang kayak wah kayak jauh Beda banget gitu itu ya, gapnya gitu kan, gitu-gitu. Jadi pernah merasa ada momen-momen yang kayak gitu dan kultur di sini tuh kayak ya mohon maaf agak membedakan ya, itu gitu, judging juga ya. agak judging juga gitu kan, Oke. mohon maaf. Jadi ya makanya dari kegelisahan itu jadilah Taman Orang Kesetaraan gitu. Saya ngeblend ya dengan pengen bahwa ya melihat orang ya sama gitu. Mhm. Gitu basicnya ya tetap sama gitu. Ya, tapi pernyataan lo bahwa cuma anak Vespa sekarang nggak berlaku tuh. Anak Vespa sekarang tinggi banget derajatnya. Ya, Kalau cuma anak Vespa mungkin 20 tahun lalu iya kali ya. iya Nah, sekarang sih. kan anak Vespa kan di kultur yang Iya ya. di Ya, apa ya pop culture kan juga punya punya tempat tempat sendiri, dan betul. spesifik sih. Dulu Mas Inu, zaman saya SMA, ya ini sebenarnya salah satu keberhasilan saya juga sih gitu. Dulu waktu saya SMA, teman-teman saya malu naik Vespa. Persis. Sekarang anak SMA Nyari Vespa. nyari Vespa. Mereka Balik. bangga dengan Vespa. Bahkan anak cewek sekarang loh Mas Inu. Persis. Ya. Bahkan anak cewek SMA Vespa itu mereka pride sekarang. Anjing zaman gue pada malu. Ini kan Tapi keberhasilan yang itu keberhasilan sesuatu yang diupayakan dan yang kemudian diupayakan membentuk, menurut saya. kan? Betul. Membentuk nilai, Membentuk membuat nilai. cerita. Tadi ada Ya. cerita, ada Vespa itu membuat ngerasa lo kalau tahu ceritanya lo pasti akan bangga pakai Ya. ini. Bukan sekedar kendaraan. Dan ini. brandingannya gila ternyata Oke, ya. Mas Inu. Oke. Piaggio itu, Vespa itu brandingan. Ternyata kalau mempelajari kenapa ya Vespa kok bisa kayak gini, bisa bikin saya segila ini gitu. Oke. Itu Mas Inu ingat kan ada film animasi beberapa tahun kemarin? Oh iya si Luka. Luka ya betul, Luka. Saya sudut pandangnya gini Mas Inu. Ini film animasi Oke. untuk bocah kan, Mhm. ya kan? Animasi ini kan akhirnya bisa dimakan sama siapapun. Betul, ya. Dan di situ jelas banget Vespa adalah salah satu penemuan Terbaik lah. terbaik di dunia gitu. Itu dengan jelas dideklar Oke, begitu iya, gitu. Itu kan Dan anak-anak lagi ya Mas. Anak-anak kan. Jadi taman itu Yes. air mancur dia Iya. nyoba. iya kan? Gue masih ingat. Dengan itu. Vespa kita bisa keliling dunia. Iya, iya. Udah pokoknya itu Dulu doktrin yang dan doktrin itu kan ditonton sama anak-anak kita Mas yang Yuno. 20 tahun lagi akan menjadi Iya. perawat ini semua. Iya. Mungkin 15 tahun lagi. 20 tahun lagi motor lain 20 tahun lagi motor lain sudah menjadi besi tua, motor ini Vespa masih berlari segesit kuda. Iklan itu dibikin tahun 90-an. Oke. And it's happened today. Iya, iya, iya. Gitu 30 kan. tahun kemudian terbukti. Terbukti. 20 Sekarang tahun. orang 30 mencari. tahun. Bahkan yang tadi 56 GS Iya, tahun bisa 56. dipakai tahun 2002 Iya. dan Justru kan fine. malah kalau Vespa tua kan Mas Inu, joknya aja. Jok nih, itu kan pegasnya, pernya kan berapa lapis tuh Mas Inu? Oke. Busa, Mhm. per kecil, Terus per besar. per besar 2 kanan Yang kiri, tengah itu ya? yang tengah, Mhm. ya kan? Itu dari jok, Mhm. belum shock breaker, I see. per gitu. Jadi menurut saya Vespa kendaraan yang dibikin tahun 50-an, mereka itu mempertimbangkan kontur jalan yang tidak sebagus hari inilah. Ya. Sehingga pegasnya tuh Masih sangat enak masih sangat ya? banyak dan Apalagi kalau enak gitu. sekarang halus lebih enak lagi. Lebih kan? enak lagi kan? Oke. Apalagi kan kalau di Eropa kan jalannya batu-batu itu kan yang Iya dulu ya, dibuat untuk- zaman dulu. bahkan sampai sekarang kan Kotak-kotak tetap itu. ya, kotak. Oh iya, yang iya. membuat suspensinya kan harus Oh iya, iya. harus oke, Kayak di kan? Braga gitu ya. Iya. Braga. Jadi pernya banget Heeh. enak gitu membuat orang rasa meskipun goyang tapi dia tetap Iya itu. bisa stabil. Tapi saya belajar banyak dari Vespa. Dan Luka menanamkan itu ke generasi-generasi Generasi anak-anak. bocah lagi. Aduh, saya bilang pantes. Jadi ini gue dari gembira dong berarti apa yang kita rawat ini mungkin akan punya masa yang lebih Pasti, panjang Mas di Inu. yang Karena waktu yang akan lama. Menurut saya, komunitas Vespa itu, yang nggak tahu ya satu-satunya atau mungkin Mhm. salah satu ya, Dari sedikit komunitas yang beregenerasi Mas Inu. persis. Hari ini saya nongkrong sama Mas Inu,
5-10 tahun ke depan saya bisa nongkrong sama anaknya Mas Ino. Persis. Dan kita ketemu di Vespa, di coffee shop, Vespaan gitu. Itu saya udah alamin. Lintas generasinya ya. Lintas generasi, bener-bener terjadi itu gitu. Dan itu terbukti paling nggak di gua sendiri. Ya. Waktu kecil, setiap sore itu selalu merindukan bokap gua pulang. Oke. Karena ada suara Vespanya itu kan dari kejauhan kan. Iya, iya. Nih, Udah bokap kedengeran pulang ya nih. langsung. Nah, begitu Iya, iya, udah iya. deket rumah, gua keluar rumah Pasti. minta muter dulu. Oke. Itu Ya, kira-kira ya, ya. kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu ya. Itu Itulah. nempel dan Vespanya biru. Jadi gua sama Vespa biru itu kayak anjir itu kayak PX ya? PX pertama. Lalu semua Vespa biru sekarang tuh membangun memori itu. Iya, iya. Ketika lihat ada Vespa warna biru, yang gue ingat pertama adalah bokap gue. Iya, iya. Nah itu keajaiban imajinasi yang dibawa oleh benda ini. Itulah, itu makanya bisa begini nih ya. Iya kan Mas Ino kan gitu. Benar. Maksudnya Sampai kalau sekarang dipikir gue pengen ngerawat Vespa yang biru aja. Karena ngerasa itu gue mengenang tidak hanya kendaraannya sebagai produk otomotif yang tidak lekang oleh zaman, tapi terutama adalah bapak. Ya. Relasi itu yang gue sekarang nggak tahu apakah kemudian akan terjadi ke anak gue, tapi gue mencoba memperkenalkan itu secara alamiah juga, tidak memaksa. Tapi ya mereka suka kadang-kadang ikut naik Vespa, ya mudah-mudahan itu jadi ingatan yang akan nempel. Tapi memori itu ya mau nggak mau ya, karena memang karena desainnya beda dengan kendaraan lain, jadi memang icon banget gitu loh Mas. Di Jadi kepala tuh visualnya langsung melekat banget gitu, gampang banget diinget gitu kan. Tadi lo dulu SMP pengen banget Vespa karena apa alasannya? Karena desainnya kah? Aku nggak tahu, dulu mungkin karena aku suka, tetanggaku ada yang naik Vespa kali ya. Oke, karena keluarga nggak ada yang naik Vespa. Nggak ada naik Vespa. Oke, tetangga. Tetangga ada yang naik Vespa. Nah ini juga sentimental reasonku untuk Vespa tuh dalam, karena aku selalu inget kakekku kalau bervespa malah gitu, maksudnya. Iya, karena beliau yang belikan saya waktu SMP itu. Vespa pertama. Yang super ternyata Bajaj. Ternyata Bajaj super gitu. Dan effortnya kan gede Mas Ino. Waktu itu dia nanam pohon udah bertahun-tahun. Ditebang, dijual. Ditebaske. Terus dijual waktu itu kalau nggak salah 3.500.000 ditebasin, terus uang yang dikasih ke saya itu 2.500.000 untuk beli Vespa. Hampir semuanya. 3/4. Iya, aku inget itu. Vespanya masih sampai sekarang itu? Enggak, karena dulu 2006 saya pindah ke Makassar. Nggak dibawa. Mungkin sekitar 2008-2009, bapak saya beres-beres rumah apa segala macam, dibersihin, akhirnya dijual seadanya waktu itu. Itu momen awal memiliki sebenarnya. Iya, tapi dan story-nya juga sebenarnya. Ya begitulah ceritanya. Tapi kan kemudian menemukan hal-hal yang lain kan. Betul. Kesadaran ini yang kemudian lo ngerasa sesuatu ya udah. Kalau ini nggak berhasil, di depan pasti ada sesuatu yang lebih baik. Pasti. Dan ketemu dengan ini kan, ditikung di 2012. Pinrang. Di Pinrang mau SS, ditikung sama teman. Akhirnya Tuhan nyimpenin, semesta nyimpenin yang lebih bagus lagi gitu. Beberapa bulan kemudian saya dipertemukan dengan ini. Yang lebih lengkap, yang lebih original gitu. Termasuk yang merah tadi ceritanya kan ajaib, dia wah itu ajaib itu Mas Ino. Itu tengah malam di DM sama orang, kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu di DM sama orang, ternyata memang mengarah ke kita. Yang di DM itu saya, Oji, manajer, sama Lupus. Mendekat saya semua tuh, bertiga, dan mengarahnya memang ke saya kan. Di DM, ya udah saya mau, saya bilang gitu. Ini mau. Satset, pokoknya besoknya 22 jam dari dapat info sampai motor datang, itu operasi kelar. Motor itu di rumah, operasi selesai, itu 22 jam totalnya. Dan yang menarik Mas Ino, unit itu, unit yang dibawakan sama teman-teman Bantaeng ke saya itu, bahkan dia ngomong gini Mas Ino, Mas, saya mungkin kalau Vespa ini saya jual ke Jawa, saya bisa dapat ratusan juta. Tapi saya mau Vespa ini tetap ada di Sulawesi Selatan. Ya ada misi lain ya. Makanya saya bawa ke tempatnya Mas Raffi. Misi lainnya itu. Jadi ini kayak titipan Mas sebenarnya. Kayak amanah teman-teman di Sulawesi Selatan. Ada trust di situ. Nah, trust di situ kan karena terbentuk bahwa orang yang dipercaya ini memang merawat dengan sungguh-sungguh. Betul Mas Ino. Jadi dia ngamati juga ya, melihat ya.
orang dari situ saya terenyuhnya adalah anjing ternyata konten gue selama ini berpengaruh ya sama dan teman-teman. dikenal. Ya kan gitu. Sampai orang menitipkan ya dalam Iya, arti, menitipkan meskipun dia bisa dapat nilai yang ekonomi jauh yang lebih besar kalau di gitu Jawa ketika misalnya dilepas di Jawa gitu. Dan rupanya Vespa tersebut adalah Vespa yang tahun 2013 saya kejar. Oh, Iya, butuh 10 10 tahun untuk menemukan 2003. Jadi gini, 2013 saya touring ke Bantaeng, ke Bulukumba. Bulukumba. Touring ke Bulukumba, pulang dari Bulukumba itu kan lewat Bantaeng. Pulang dari Bulukumba saya pakai ini Mas Ino. Oke, ini udah dipegang setahun Vespa ya? ini tali koplingnya putus di jalan. Teman-teman saya udah di depan, saya di paling belakang. Tali kopling putus, saya mampir di bengkel. Sebelum saya mampir ke bengkel kecil itu, mungkin ada 3-4 bengkel saya lewatin. Terus saya mampir ke bengkel kecil itu, terus saya tanya, Mas ada tali kopling buat Vespa? Ada katanya. Diambilin, sambil saya pasang, si mekanik ini merhatiin bener Mas. Diperhatiin Vespa saya kan ini. Terus dia tanya, Mas Vespa ini joknya buka ke belakang ya? Kata dia gitu. Bener Mas, saya bilang gitu. Terus 4 speed ya kata dia gitu. Benar, dia Betul. tahu semua. Okay. Ini kan ciri-ciri khusus. Jok buka ke belakang, 4 speed, stangnya melengkung, nekuk iya, ke bawah nekuk, ya kan, pendek gitu. Itu kan ciri-ciri khusus. Tidak semua orang tahu gitu. Saya heran kan, penasaran. Detail itu dia tahu. Sedetail itu gitu. Kok bisa tahu Om? Iya dulu saya pakai Vespa begini gitu. Mana saya bilang gitu. Langsung kan saya bilang mana? 2013 nih Mas. 2013. Mana? Ada di rumah om saya di Bantaeng Kota kata dia gitu. Boleh saya beli nggak? Saya bilang gitu. Kalau cocok harga boleh kata dia gitu. Berapa ya kira-kira? Dulu saya beli 300.000. Mas mau nggak 1 juta kata dia gitu. Waduh, mau dong saya bilang. Itu kayak 1 juta udah kayak iyalah. 1 juta Mas. Saya bahkan sampai bilang, Mas nanti saya bayar 1 juta. Terus om saya kasih 1 juta saya bilang gitu. Udah, saya tungguin closing bengkel. Kita ke rumah omnya nih. Ke Bantaengnya. Ke Bantaeng Kota. Ya kan. Bantaeng Kota dengan harapan yang sangat besar kan. Untuk ketemu. Pas sampai di rumahnya omnya ternyata nggak ada. Udah dijual? Ternyata bukan dijual tapi disimpan di kampung. I see. Disimpan di kampungnya di desa di Bulukumba. Bulukumba di pedalaman di desa pokoknya. Ya udah. Habis itu udah karena saya waktu itu on the way pulang dari touring. Jadi saya juga sempat ngomong sama bapak mekanik itu gitu. Nanti suatu saat kalau ada kabar, kalau saya punya rezeki saya datang lagi ya Pak. Saya beli Vespa itu gitu. Berapa tahun nggak ada kabar? Nggak maksudnya karena pada waktu itu saya nggak lihat unit Mas Ino. Cuman cerita jadi waktu aja. itu nggak lihat unit, nggak lihat fotonya sama sekali, cuman cerita aja. Jadi nggak terlalu semangat gitu loh. Iya. Tapi dari cerita itu kan Raffi merasa bahwa ini ngerti nih orang ini. Ada. Karena jok dibuka, Saya percaya bahwa unit itu 4. ada Mas. Unit itu ada gitu. Iya. Cuman kan karena cuman cerita aja jadi nggak segetol itu gitu loh. Ngejarnya tuh nggak segetol itu. Sekitar tahun 2018 apa 2020-an gitu, saya touring ke Bira, mampir lagi ke mekanik itu. Dia bilang masih ada. Katanya pemiliknya udah meninggal. Si omnya itu pemilik aslinya itu udah meninggal katanya. Saya cuma minta nomor teleponnya dia aja. Minta nomor telepon, tapi nggak saya follow up lagi. Udah habis itu lost aja gitu. 2023 tiba-tiba dikabarin orang, di DM sama orang, ditawarin Vespa SS. Saya iakan, besoknya dibawain. Saya make sure pada saat mereka bawain ke saya make sure ke teman-teman yang bawain, saya tanya, unit ini pernah lama di Bulukumba nggak? Saya bilang gitu. Iya. Dia jawab iya. Baru ada, wah ini kayaknya yang dulu nih. Ternyata ini unit yang saya kejar 2013. Saya tahu 2013 itu saya ke Facebook dulu Mas. Facebook saya pernah posting di Facebook nih tahun berapa ya waktu touring saya ke Bulukumba gitu. Cek lagi ternyata 2013. 10 tahun kemudian datang. Dan ternyata unit yang datang 2023 kemarin waktu puasa adalah unit yang 2013 lalu saya kejar. Datang sendiri Mas. Saya ngerasa begitu gitu loh.
Gila itu. Saya merasa dia datang sendiri gitu. Iya, Bahkan iya. ketika saya dapat ini Mas Inu, waktu saya dapat yang merah itu benar-benar saya lagi nggak kepikiran untuk punya unit lagi, nggak beli unit lagi, sama sekali nggak. Tapi waktu punya ini, waktu saya habis punya SS yang biru, visualize saya, mimpi saya berikutnya adalah Vespa GS. Vespa GS, ya Allah mudah-mudahan suatu saat saya dapat Vespa GS, original paint, buluk nggak apa-apa, di sebuah gudang tua di Makassar. Di Makassar, doanya di Makassar. Ternyata Tuhan mempertemukannya di Papua, di Merauke. Ceritanya lebih gila lagi. Iya. Dan GS yang saya dapat itu adalah GS Misa namanya. Misa itu motor industri SA. Misa itu dari Belgia. Jadi Vespa ini kenapa dia brandnya sangat besar? Menurut saya salah satunya adalah dia memberikan lisensi untuk negara-negara fabrikasi gitu kan. Di Jerman, di Inggris, di India bahkan gitu. Salah satunya di Belgia. Nah, Belgia ini namanya Misa. Gitu. Nah, GS itu GS Misa, atas namanya itu nama Chinese di Merauke. Terus Vespa itu GS Misa, sampai hari ini nggak ada temennya Mas di Indonesia. The only one. The only one. Karena rata-rata GS di Indonesia yang beredar itu adalah GS Itali. Itu. Ini dari Belgia. Ini dari Belgia. Wah, ini semua mimpi yang tadinya diimajinasikan terwujud satu persatu. Alhamdulillah terwujud satu persatu. Meskipun tanpa upaya yang keras untuk mengejarnya. Ya sebenarnya sih keras juga. Kita nggak tahu aja. Kita nggak tahu aja Mas. Tapi kelihatannya, gila nih Raffi hidup enak banget. Touring mulu gitu, padahal kerja juga sebenarnya. Berdarah-darah juga, nggak Iya. ditunjukin aja darah-darahnya ya. Betul. Oke Raf, Ya gitu. ini udah hampir 1 jam setengah. Oh gitu. Gue ngejar pesawat soalnya, ini Sorry, anak-anak udah pada panik nih. Udah mau ke bandara nih abis ini? Ya jam 1:30 sih masih. Oh Tapi iya. kan Waduh, untuk terima kasih ya udah nyempetin ya Mas. Tapi ini gue Mas Inu, makasih mendapatkan banyak loh. pelajaran yang, gue kan ngajar digital media management juga. Oke. Nah di situ tuh salah satu membuat rintisan. Dan proven sekarang bahwa kalau lu mau merintis sesuatu, cari cara untuk menyelesaikan masalah dan buat usaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu akan berkembang. Barbershop, Ya. kopi, Ya. ruang itu Iya. tadi kan, terus sama agensi. Iya. Dan sekarang disatukan semuanya dengan Vespa. Betul. Ada cerita, ada Vespa, ada Raffi, ada ceritanya, ada Vespanya, dan kita ketemu di sini. Gitu Raf ya. Terima kasih Mas Thank you ya. Inu. Terima kasih banyak. Gue sengaja udah nggak mampir. mau ngambil atau bikin obrolan ini di Jakarta karena ini kayak mengkhianati perjuangan Raffi. Iya dong, harus di Makassar dong. Dan di kedai. Padahal udah beberapa kali, kalau ke Jakarta kabarin lah. Iya. Ragu. Kayaknya di tempat orang nanti kalau. Tapi terima kasih banyak ya Mas Inu ya, udah mampir you, akhirnya. Dari tahun lalu malah ya, dari tahun-tahun lalu udah ketemu, ya. akhirnya. Ini Terima kasih yang banyak. pertemukan kita nih. Yes. Farid. Terima kasih Mas Farid. Thank you. Sama-sama Mas Inu.